Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Tia dalam pelajaran tematik. Hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 2 pada halaman 136. Silahkan dibuka buku paketnya ya. Nah, yang pertama kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangbiakan kucing. Jika sebelumnya kalian sudah membahas perkembangbiakan ayam, hari ini kita akan membahas perkembangbiakan kucing. Kucing dapat juga kita sebut sebagai hewan mamalia. Maka dari itu, kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Anak kucing dilahirkan oleh induknya. Ketika baru lahir, tubuh anak kucing kecil dan berbulu halus. Bentuknya mirip seperti kucing dewasa. Berikut ini adalah proses pertumbuhan kucing. Jadi, berbeda dengan hewan-hewan yang cara berkembang biaknya bertelur. Nah, kalau hewan yang berkembang biaknya dengan bertelur, biasanya ketika dia masih kecil sampai dewasa, itu dia bentuknya akan berubah-ubah. Seperti kemarin perkembangbiakan ayam dari mulai telur, anak ayam ya sampai menjadi ayam dewasa yang mempunyai jengger dan lain-lainnya. Nah, untuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, biasanya itu dia ketika masih kecil sampai dewasa dia tidak mempunyai bentuk yang berubah-ubah. Biasanya ini dia dari kecil sampai nanti dewasa itu biasanya bentuknya sama. Ada 3 macam indera istimewa yang dimiliki oleh kucing. Yang pertama, memiliki indera penglihatan. Yang kedua, memiliki indera pendengar. Dan yang ketiga, memiliki indera peraba. Kita bahas dari indera penglihatan terlebih dahulu ya. Mata kucing dapat melihat dengan baik meskipun berada di tempat redup atau agak gelap pada malam hari. Sinar matanya yang berwarna kehijauan. Warna hijau itu berasal dari pantulan suatu lapisan di bagian belakang matanya. Selanjutnya adalah indera pendengaran. Indera pendengaran pada kucing sangat tajam karena daun telinganya mampu menangkap getaran bunyi sebanyak-banyaknya. Selanjutnya ada indera peraba. Kucing memiliki kumis yang panjang dan kaku sebagai indera peraba yang sangat peka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang menghargai keberagaman teman. Silahkan dibuka ya bukunya halaman 142. Menghargai keberagaman teman. Dalam permainan lompat tali, mengajarkan kita untuk saling menghargai.
karena semua orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Permainan lompat tali terlaksana karena adanya kerjasama para pemain. Kerjasama artinya usaha sekelompok orang dalam mencapai tujuan bersama. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi sikap dan perilaku sesuai sila kedua. Sikap saling menyayangi dan menghargai termasuk ke dalam sila-sila Pancasila. Setiap manusia sama derajatnya dan kewajiban-kewajibannya tanpa membedakan suku, agama, kepercayaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, serta sikap tidak menindas orang lain. Ya, jadi sikap-sikap seperti itu adalah sikap ya yang mencerminkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Yang pertama, manusia diakui dan diperlakukan sama sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kedua, manusia sama derajatnya dan sama juga hak dan kewajibannya. Yang ketiga, dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab dan melakukan kegiatan kemanusiaan. Selanjutnya, kita akan membahas garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif. Silahkan dibuka bukunya halaman 145. Gambar dekoratif. Menggambar dekoratif menunjukkan fungsi gambar sebagai hiasan. Bahan dan alat yang diperlukan antara lain kertas gambar, pewarna, kuas, pensil hitam atau spidol. Berikut ini adalah langkah-langkah menggambar dekoratif. Yang pertama, buatlah rancangan atau gambar berupa motif hias pada kertas. Yang kedua, gambar dapat berbentuk hitam putih atau berwarna. Yang ketiga, warna-warna yang digunakan bisa diambil dari pewarna buatan atau pewarna alam. Nah, ini adalah cara menggambar dekoratif. Jadi, yang pertama adalah kalian bikin terlebih dahulu sketsanya ya, jadi rancangannya nih ya. Misalnya kamu ingin membuat gambar hewan, nah dibikin dulu nih ya polanya, kita bentuk dulu kepala ikannya, lalu ada siripnya, lalu ada ekornya ya, terus ada gelembung-gelembung di dalam air dan sketsa lainnya. Nah, setelah itu ya, nah kita mulai diberi warna ya. Nah, karena ini adalah gambar yang bagus, yang lebih baiknya lagi kalian juga menggunakan warna-warna yang terang ya, supaya terlihat semakin indah. Nah, untuk mewarnai juga bisa menggunakan krayon, menggunakan spidol warna, dan alat warna lainnya. Nah, bagaimana penjelasan Ibu tentang menggambar dekoratif? Ibu harap tidak sulit ya, teman-teman di rumah tidak merasa kesulitan dalam menggambar dekoratif, karena Ibu yakin di kelas 2 sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya juga sudah membahas tentang gambar dekoratif ya. Dan
Ibu rasa gambar dekoratif ini tidak terlalu sulit ya. Jadi Ibu yakin kalian bisa mengerjakannya ini di rumah. Nah, tugas kalian hari ini adalah membuat gambar dekoratif dengan motif hewan. Nah, kalau tadi Ibu sudah mencontohkan dengan gambar ikan, kalian boleh menggambar dengan motif hewan lainnya. Ya, jadi silahkan gambar dengan kreatifnya kalian. Oke? Ibu rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Amin ya robbal alamin. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Saya hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.